Ian telah mengganti pakaiannya dengan gaun putih anggun yang sontak membuat Taeyong pun takjub. Setelah itu, Taeyong mengajak Ian keluar dari butik untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka. Ian dan Taeyong telah kembali berada di dalam mobil. Ian masih duduk malu. Taeyong kini sibuk dengan ponselnya yang berkali-kali mendapat telepon dari orang yang sama, namun dia tak menjawabnya. Ian yakin jika pria di sebelahnya itu mendapat telepon dari kekasihnya atau bahkan sugar baby-nya. Tidak heran bukan jika pria kaya semacam Taeyong memiliki banyak wanita di luar sana. Intonasi nadanya pun begitu lembut dan penuh dengan kasih sayang. Taeyong dan Ian hanya saling diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Namun, pada akhirnya Ianlah yang memberanikan diri untuk membuka suara lebih dulu. "Terima kasih banyak Tuan untuk pakaiannya," kata Ian gugup. Akhirnya mobil Taeyong berbelok ke arah suatu dermaga yang sepi. Setelah mobil Taeyong berhenti sempurna lekas, Taeyong mengajak Ian untuk turun. Ian yakin jika mereka telah sampai di restoran. Setelah Ian keluar, dia heran karena tidak melihat adanya bangunan restoran. Yang dia lihat hanya laut dan perahu-perahu kecil yang sedang bersandar. Lekas keduanya berjalan bersama menyelusuri jembatan di dermaga yang diikuti oleh ajudan setia Taehyung di belakang. Pandangan Ian sibuk menelusuri lingkungan sekitar. Ian lihat masih sama, dia bingung apakah pria ini adalah pria jahat yang akan dengan cara mendorongnya. Astaga, pikirannya menjadi gelisah. Ian dan Taeyong telah berjalan sampai di ujung jembatan dermaga. Taeyong telah melangkah pergi dahulu naik ke atas perahu kecil yang menyala. Sedangkan Ian, dia masih diam di tempat dan belum melangkah naik. Astaga, Ian tidak ingin itu. Tolong, tolong aku, batinnya takut. Nona, panggil ajudan lagi. Teo yang mengetahui jika wanita yang bersamanya itu masih terdiam di jembatan dermaga dan enggan sekalipun untuk naik ke perahu kecil ini, lekas dia menenangkan Ian. Restoran tengah laut memang ada, batin Ian. Di lingkungan ini banyak sekali CCTV. Bahkan di perahu ini banyak CCTV yang dilengkapi dengan telepon darurat, kata Taeyong lagi. Memang betul jika kota Seoul adalah kota yang minim akan kejahatan dengan peralatan di sistem keamanan kota yang sangat menjanjikan. Kota Seoul menjadi salah satu kota teraman di dunia.
Sudah 10 menit mereka berada di perahu. Tak lama, betapa terkejut dan takjubnya Ian saat melihat pemandangan di depannya yang sangat indah. Pemandangan yang Ian lihat adalah kapal pesiar yang besar dan megah, terdiam di tengah laut. Ian terkejut sampai-sampai mulutnya terbuka karena tak percaya. Taeyong hanya terkekeh melihat raut wajah terkejut Ian. Wanita itu bahkan tidak berkutik karena terkejut. Ian melihat pemandangan yang selalu dia impikan, melihat kapal pesiar di malam hari di mana lampu-lampunya yang indah menerangi seluruh kapal. Taeyong izin pada Ian untuk pergi ke toilet sebentar. Ian sedang mengedarkan pandangannya pada seluruh kapal yang mewah. Interior kapal ini mewah dan klasik sesuai dengan image kota Seoul. Karena dia berada di rooftop, sehingga dia dapat melihat dengan jelas pemandangan kota Seoul yang bercahaya karena lampu-lampu. Impian Ian terkabul. Dia sangat ingin suatu hari nanti menaiki kapal pesiar dan makan di restorannya. Ian melihat dia berpikir, sebenarnya siapa pria yang sedang bersamanya ini? Apa pekerjaannya sehingga mampu menyewa kapal pesiar mewah ini? Benar kata Bibi Lenor, jika Taeyong adalah bukan orang biasa, dia pasti memiliki bisnis yang sangat besar. Tak lama Taeyong telah kembali ke mejanya. Ian kembali menunduk malu di hadapan Taeyong. Pelayan, Taeyong memanggil lekas pelayan wanita dan pria berpakaian formal lengkap menghampiri mejanya. Sudah selesai memilih, Ian tanya Taeyong. Ian berdeham pelan karena gugup. Sebetulnya dia tidak mengerti akan makanan-makanan ini. Dia dari tadi hanya membolak-balikan halaman menunya, bingung. Aku sama saja, senyum tipis. Ian memutuskan untuk menyamai makanannya dengan milik Taeyong. Oh, wait, please, pinta Taeyong lupa saat pelayan tersebut hendak menjauhi mejanya. Yes, sir, sopan pelayan pada Taeyong. Selagi menunggu makanan datang, Taeyong terus menatap Ian di hadapannya. Ian yang merasa kurang nyaman ditatap oleh pria di hadapannya ini hanya menunduk malu. Tidak apa, Tuan, hanya sedikit masalah, balasnya tersenyum tipis. Panggil aku Taeyong saja. Datang pelayan menghampiri meja lalu menuangkan white wine pada gelas Taeyong dan Ian. Tidak, Tuan, kau akan pelangganku, balas Ian pelan. Anggap saja aku ini temanmu, kata Taeyong lagi. Ian memilih untuk diam saja.
Bukanlah kau tidak suka pekerjaan ini, mengapa kau teruskan? Tanya Taehyung lagi. Yan memilih untuk diam, dia tidak bisa memberi tahu masalah sebenarnya pada pelanggannya, bukan? Aku terlalu banyak bertanya ya. Maaf, kata Taehyung canggung saat mengetahui Yan tak merespon pertanyaannya. Aku akan memberi penawaran padamu, bagaimana jika kau berhenti bekerja di klub dan bekerja denganku, kata Taehyung setelah makannya. Yan menghentikan makanannya dan lekas menatap Taehyung heran. Pekerjaanmu mudah, kau hanya perlu ikut denganku kemana saja aku pergi. Mungkin bisa dibilang kau adalah asistenku, kata Taehyung lagi. Untuk detail pekerjaannya akan aku lihat nanti di perjanjian jika itu bukan kau mau. Yan terus berbatin, bagaimana bisa pria ini menyinggung Bibi Lenor? Apakah dia tahu jika ibunya dan Bibi Lenor berkumpul untuk di klub? Entahlah, namun Yan cukup tertarik dengan penawarannya. Dia tidak perlu melayani pria hidung belang yang itu. Baru saja Yan ingin menjawabnya, namun tiba-tiba ponsel Taehyung berbunyi. Lekas Taehyung mengambil ponselnya untuk menjawab. Oh, jawab Taehyung. Yan kembali menutup rapat mulutnya, menarik kembali perkataannya tadi. Maaf ya, tiba-tiba ada telepon. Tadi kau bilang apa, Yan? Tanya Taehyung. Yan menelan dahulu makanan yang masih berada di perutnya. Aku tertarik, Tuan, jawabnya malu. Terlihat Taehyung mengukir senyum tipis saat wanita itu tertarik pada penawarannya. Bagus, senyum Taehyung. Yan lekas menunduk saat Taehyung tersenyum ke arahnya. Yan tak pernah menemui pria yang memiliki garis wajah tegas dan terbilang hampir sempurna seperti Taehyung. Garis hidung, rahang, serta mata dan memiliki porsi yang tepat. Wajah pria itu seperti terukir hasil lukisan. Ada apa? Suara berat Taehyung mampu memecah lamunan Yan pada wajah Taehyung. Yan terkejut dan menjadi salah tingkah. Oh tidak, Tuan, balas Yan malu saat terpergok sedang memandang wajah pria itu. Apa yang ingin ditanyakan? Taehyung mau sekali itu benar, lalu tanyanya lagi. Tidak apa, hanya bertanya saja. Yan kembali menunduk wajahnya. Sungguh dia tidak kuat menatap lama wajah pria di hadapannya ini. Yan merasa terintimidasi jika menatap wajah Taehyung. Kesan tegas dan maskulin pria di hadapannya ini membuat dirinya tak mampu menatap lebih lama. Apakah kau tak menyukai orang Korea? Tanya Taehyung. Yan lekas terbatuk-batuk karena tersedak makannya sendiri saat Taehyung bertanya seperti itu. Bukan itu, aku tadi hanya bertanya saja, bukan maksud lain. Jelas Yan takut saat melihat wajah Taehyung yang berubah menjadi serius.
Dahulu tempat terjadi ras yang menimpa warga Korea dan tinggal di Rusia, namun semakin berjalannya waktu, itu tak lagi terjadi. Semua manusia memiliki hak yang sama. Seluruh warga Asia, terutama warga Korea yang tinggal di Rusia, kini hidup aman dan tentram. Taeyong telah melangkah naik ke perahu kecil, kemudian disusul oleh Yen. Saat Yen hendak melangkah naik ke perahu, tiba-tiba heelsnya cukup tinggi dan runcing itu tergelincir karena licin. Yen terkejut karena tubuhnya kehilangan keseimbangan. Tubuh Yen melayang ke arah samping, ke arah laut tentunya dengan cepat. Taeyong menarik tubuh Yen yang hampir terjatuh dan lekas ditangkapnya. Yen pun tak sadar jika dirinya telah memeluk tubuh Taeyong dan mencengkramnya kuat karena takut. Lekas Yen menjauhkan tubuhnya dari Taeyong karena canggung. Dia merasa bersyukur karena pria itu berhasil menangkapnya sebelum dirinya jatuh ke laut, namun kini dia merasa malu. Maaf Tuan, maaf, aku minta maaf pada Taeyong sambil menunduk kepalanya. Dia merasa lancang karena telah memeluk tubuh Taeyong tadi. Taeyong hanya membalas dengan senyuman tipis. Tak lama mereka telah sampai di darat. Lekas ajudan Taeyong menjemputnya. Akhirnya mereka telah berada di dalam mobil untuk kembali pulang ke rumah. Tidak perlu Tuan, aku turun di klub saja, tolak Yen. Aku akan mengantarmu. Tentu Taeyong tegas namun lembut, mengartikan jika dia tidak terima penolakan, Yen kembali diam menurut.